akhirat masuk neraka pula. Lebih bagus kita itu ibadah, terus ada ujian dikit-dikit, toh udah Allah takar tinggal dilewati, mati masuk surga. Iya dong. Kalau nggak ibadah, dapat musibah yang tidak kita takar, tidak mampu, matinya masuk neraka. Jadi nggak usah khawatir ya. Sebuah masalah itu nggak ada yang besar. Kalau kita mampu mengecilkannya, kita mulai latihan untuk mengecilkan masalah dan memperbanyak nikmat supaya kita bisa happy, kita bisa bahagia. Ya, kenapa orang yang taat bisa bahagia dan happy? Kok kita baru taat sedikit udah ada ujian? Nggak mungkin Allah tidak seadil itu. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah. Oke, sebentar. Ustazah, ciri-ciri istri membawa berkah. Sebenarnya secara manusiawi, manusia membawa berkah itu hanya manusia yang taat. Ya, dia membawa ketenangan. Berkah itu kan tenang, ya. Dia taat, tenang. Nah, itu dia. Ustazah, apa hukumnya memakai siwak? Wah, memakai siwak itu status hukumnya sunnah, guys. Bersiwaklah setiap sebelum sholat. 5 kali sholat. Nah, aku pikir yang siwak ini udah banyak ya. Aku dengan ibu-ibu di masjid rata-rata kami pakai siwak. Jadi siwak aja. Nah, siwak itu sekarang udah ada yang ada minyaknya dan dia wangi dan dia cukup seger. Nggak kayak siwak kayu-kayu pada masa dahulu yang keras dan nggak nyaman, ya. Ustazah, uang sedekah subuh apa boleh diberikan yasin untuk orang meninggal? Sangat dibolehkan. Yasin dibeli, kasih untuk orang meninggal. Silahkan. Boleh nggak istri mengingatkan harta warisan suami agar cepat dibagi kepada adik-adiknya? Harus diingatkan. Karena harta warisan tidak boleh diendapkan lama-lama. Kenapa? Karena tabiat harta warisan itu dibagi ketika hilangnya duka. Jadi ketika duka hilang, dia dibagi. Karena kalau dibiarkan, dia kemubaziran. Oh, kebetulan dia udah kaya semua Ustazah, dia udah mapan semua, misalnya satu keluarga. Nah, kalau dia sudah mapan semua, maka dalam kondisi kemapanan itu hartanya boleh dibagi kepada untuk orang tuanya saja, dibagi untuk orang tuanya. Misalnya dengan uang itu bisa beli yasin atas nama dia, bisa beli wakaf Quran atas nama dia, bisa bangunkan masjid atas nama dia dan lainnya. Oke, Ustazah, gimana cara melupakan mantan? Yang pertama manusia itu punya kemampuan untuk keep moving. Jadi manusia itu kuat, guys. Dia punya kemampuan untuk keep moving. Dia punya kemampuan untuk lebih baik. Aku rasa ini kalau udah mantan suami entah siapa lah ya, itu pasti banyak keburukan di dalamnya. Jadi coba lakukan hal yang bermanfaat yang tertunda. Mungkin selama sama dia teman-teman toksik, selama sama dia teman-teman ribut. Nah, nggak pernah olahraga, nggak pernah minum vitamin, nggak pernah memperhatikan diri, mungkin nggak pernah memperhatikan wajah, mungkin nggak pernah teman-teman lebih bersih. Coba lakukan apa yang tertunda ketika dia nggak ada. Itu sih, aku percaya bahwa manusia itu punya antivirus untuk keluar dari segala macam kesedihan. Makanya orang-orang yang bundir itu sayang banget. Padahal dia punya kemampuan untuk bisa keep moving. Kita ini orang yang kuat, guys. Oke ya. Gimana kalau istri keras kepala? Ambil kepalanya, jemur. Jangan masukin kulkas, nanti makin beku. Salah, nggak kayak gitu. Kalau istri keras kepala harus dicari tahu dulu Pak tingkat kebenarannya. Ya, apakah kebenarannya ada pada kita atau ada pada istrinya? Kita coba lihat dulu tingkat kebenarannya. Kadang-kadang kita bilang orang keras kepala, kita sendiri yang salah. Pendapat kita yang nggak benar. Jadi kebenaran sebuah pendapat bukan dihitung aku atau kamu. Tetapi dihitung dari faktanya. Faktanya pendapat ini yang benar yang mana. Kayak gitulah ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita diskusi dengan anak, teman, saudara, dilihat faktanya guys, bukan keakuan atau kekamuannya gitu. Banyak orang yang berdebat keakuan teman-teman. Menurutku gini, tetapi nggak ada nih faktanya yang benarnya yang mana. Oke, Ustazah, oke sebentar ya. Saya senang sering kajian. Oh iya, sama-sama ya. Oke, siap ya. Oke. Apakah doa yang kita panjatkan belum terkabul? Apakah itu ujian? Gini Mbak, doa itu terkabul Mbak. Itu udah jelas tuh Allah katakan dalam dalil Udu'uni astajib lakum, doa kepadaku Allah akan jawab doa-doa kita. Hanya saja Mbak, Allah itu mengabulkan doa kita dalam 3 bentuk Mbak. Yang pertama Allah kabulkan langsung sesuai dengan yang Mbak mau. Mbak minta rezeki langsung Mbak dapat rezeki.
Berarti langsung Allah kabulkan ya Mbak. Yang kedua, Allah kabulkan Mbak di masa yang akan datang, tapi bentuknya berbeda. Mbak minta rezeki, maka rezekinya nggak datang-datang. Yang datang adalah suatu ketika nanti suaminya yang tadinya maksiat taat dia. Suaminya yang tadinya jahat menjadi taubat dia. Anak yang tadinya nggak masuk sekolah negeri masuk dia. Jadi Allah ganti bentuknya Mbak dengan bentuk yang lebih baik. Atau Allah ganti nanti di yaumil akhir. Jadi doa kita itu akan Allah ijabah ya. Ustazah, apakah taubat aku diterima? Suatu ketika Rasulullah lama tidak menerima wahyu. Jadi lama guys Rasulullah itu tidak menerima wahyu. Dia sedih. Beliau merasa Allah melupakannya. Maka turun wahyu saat itu, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Aku tidak akan meninggalkanmu dan tidak juga akan membencimu. Allah itu maha kasih guys. Sebanyak apapun dosa-dosa kita, Allah selalu bilang, ya ibadi, hai hambaku. Ya ibadi, hai hambaku. Walaupun kita itu jahat, kita maksiat, orang-orang yang maksiat, orang-orang yang berzina, orang-orang yang berlebihan, orang-orang yang melampaui batas dalam Al-Quran, Allah katakan, ya ibadi, hai hambaku. Jadi seberapapun dosa-dosa kita, Allah tidak pernah meninggalkan, tidak pernah membenci kita. Dan kita harus yakin itu, bahwa Allah itu setia bersama kita. Yang penting kita mau berubah. Makanya sering aku bilang dalam live ini, yang lalu biar berlalu. Tidak ada orang buruk yang tidak punya masa depan yang baik. Dan tidak ada orang yang baik yang tidak punya masa lalu yang buruk. Allah itu selalu menyukai orang-orang yang bertaubat. Dalam dalil lain, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka loh dengan orang-orang yang sadar dan bertaubat. Jadi jangan berputus asa dengan rahmat Allah, wala taqnatu min rahmatillah. Ya, jadi apapun itu Allah tuh selalu bilang, ya ibadi, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala ya. Ustazah, dulu saya witir, saya kira cuma di bulan Ramadan. Banyak yang seperti ini. Ya, baru lihat video aku, lalu kemudian teman-teman banyak yang sudah 60 tahun witirnya cuma Ramadan aja. Nggak apa-apa. Kan itu masih belum tahu. Sekarang kita perbaiki ke depannya ya. Karena witir itu dikerjakan bisa di luar dan di dalam Ramadan ya. Bahkan lucunya lagi ada yang witirnya seumur hidupnya kayak sholat maghrib. Dia pakai tahiyat awal misalnya ya. Itu kan karena ketidaktahuan. Tidak ada masalah ya. Witir kayak sholat maghrib gitu ya. Nah kayak gitulah guys. Banyak yang witir cuma di dalam bulan Ramadan. Jangankan teman-teman yang ketemu aku di online. Yang di offline aja masih banyak juga yang baru tahu ya. Oke, is okay. Ustazah, oke, siap ya. Bisakah zakat penghasilan buat bantu anak? Nggak boleh. Anak itu tanggung jawab kita. Jadi tidak bisa zakat ke anak ya. Ustazah, jika kita habis HB sudah mandi lalu berapa jam keluar cairan? Apakah boleh sholat? Nggak masalah ya. Ustazah, saya mu'alaf tapi tak sanggup menahan cobaan hidup ini. Sebenarnya nggak ada hubungan dengan mu'alafnya Mbak. Ya, ada dalil kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua kita ini lahir dalam keadaan fitrah. Nah, cuma ketika Mbak mu'alaf, fitrah saat Mbak masuk ke dalam agama Islam. Insya Allah ujian hidup Mbak bukan karena Mbak beragama Islam. Tetap bertahan aja dalam keimanan. Insya Allah semua ujian bakal terlewati kok. Yang penting ke depannya baik-baik, dirapiin semuanya biar tidak terlalu banyak masalah dalam hidup. Aku doakan semoga teman-teman Allah mudahkan ya. Oke, Ustazah, oke. Witir itu berapa rakaat Ustadz? Bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat ya. Kalau 1 rakaat boleh aja, nggak jadi masalah. Ya, habis Isya boleh. Misalnya teman-teman sholat Isya, lalu kemudian ba'diyah Isya, lalu kemudian witir 1 rakaat atau 3 rakaat ya. Caranya kalau 3 rakaat 1 kali salam, sengaja aku sholat witir 3 rakaat, sunnah atasku karena Allah ya. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Jadi dia nggak pakai tahiyat awal ya. Dan rakaat 1, 2, dan 3 semuanya baca ayat pendek ya. Oke, aman ya. Ustazah, 2 rakaat boleh nggak witirnya? Nggak boleh. Witir itu harus ganjil ya. Oke, witir itu harus ganjil ya. Nah, jadi atau 2 dan 1 juga boleh. Atau 1 rakaat juga boleh. Dan setiap rakaatnya baca ayat pendek ya. Ustazah, benar nggak setelah witir nggak boleh sholat apapun? Nggak benar. Jadi gini, Mbak sholat subuh
subuh, Mbak sholat isya, lalu kemudian Mbak ba'diyah isya, lalu kemudian Mbak witir. Silahkan ya. Nah, nanti tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Karena witir itu cuman boleh 1 kali aja ya. Tapi boleh setelah witir Mbak melakukan tahajud ya. Ustazah, qobliyah subuh dikerjakan sesudah sholat subuh ndak bisa. Ada yang mengatakan boleh, tapi tidak tahu aku mereka pakai dalil yang mana. Ya, jadi yang namanya qobliyah itu sebelum sholat fardu. Kalau dilakukan setelah sholat subuh, kita terjebak dalam 2 hal. Yang pertama, bertentangan dengan hukum bahwa dia adalah qobliyah. Yang kedua, bertentangan dengan hukum bahwa tidak ada sholat setelah sholat subuh. Terlalu beresiko kalau kita kerjakan ya. Oke, tahajud jam 4 boleh, tahajud jam 4 nggak ada masalah. Yang penting belum azan subuh. Misalnya nih sholat tahajud jam azan subuh 4.30. Lalu teman-teman tahajudnya azan subuh jam 4.30. Lalu teman-teman tahajudnya jam 4. Itu nggak masalah ya. Ustazah, oke, kalau sedang sholat di dalam mulut ada 1 butir nasi tidak ada problem ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Kalau duha bacaannya Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, apa boleh? Saya nggak hafal Asy-Syamsi dan Ad-Duha, tidak ada masalah. Ya, Mbak mau baca ayat-ayat yang lain juga tidak ada masalah, nggak ada masalah ya. Oke, Ustazah, oke, ya gitu ya. Gaji saya 15 juta, apakah setiap bulan dibayar zakat? Iya dong, keluarkan zakatnya berapa ya kalau dalam 15 juta? Hitung aja ya, 2,5%-nya ya. Ustazah, kalau sholat duha aturan rakaatnya 2 atau 4 rakaat gimana? 2 aja, jadi sholat duha itu, nih aku jelasin sholat duha. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku yang ada di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar dapat video terbaru dan ikut belajar di live-live-nya aku dan ceramahnya aku ya. Gini, sholat duha itu dikerjakan setelah 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur. 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur. Jadi waktunya itu terbentang kayak gitu guys. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat guys. Nah, kalau mau 12 rakaat itu 2, 2, 2, 2, 2, 2. Berarti 6 kali salam. Iya kan? Caranya kayak sholat subuh aja. Sengaja aku sholat sunat duha, siap Mbak Asia. 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat duha, 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lalu kemudian rakaat pertama asyams, rakaat kedua ad-duha. Rakaat pertama asyams, rakaat kedua ad-duha. Ya, dah. Tapi ayat lain juga nggak apa-apa. Bahkan nggak baca ayat pendek pun nggak apa-apa. Ya, kalau mau 4 ya 2-2. Oke. Sholat taubat dikerjakan setelah maghrib sangat dibolehkan. Nggak ada masalah. Ustazah, ketika kita memanjatkan doa sama dan berulang pada setiap sholat, apakah boleh? Boleh, nggak ada masalah, nggak ada aturan. Aku juga gitu kok. Ustazah, ketika witir 1 rakaat ayat pendeknya berapa? Kalau witir 1 rakaat itu ayat pendeknya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tapi kalaupun enggak itu enggak apa-apa. Al-Ikhlas doang atau Al-Falaq doang atau ayat lain enggak apa-apa. Gaji 5 juta belum wajib zakat. Ya, oke. Sholat duha asyamsi tidak penuh, enggak apa-apa. Ya, gini guys, bahwa ayat pendek setelah Al-Fatihah itu bebas. Kalaupun ada kayak gini, rakaat pertama asyams, rakaat kedua ad-duha. Itu cuman keutamaan guys, itu bukan kewajiban. Ya, jangan sampai nggak sholat pula karena nggak hafal ad-duha. Oke. Nah, jangan ya. Jadi apapun bisa ya. Jadi bahkan boleh 2 ayat doang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu akbar. Nggak ada masalah ya. Gaji 15 juta, zakatnya 375. Nah, terima kasih ya. Ustazah, sholat sunnah sholat sunnah 6 rakaat setelah maghrib. Namanya sholat awabin ya. Ustazah, aku belum bisa sholat witir 3 rakaat, 3 rakaat, 3 rakaat, 3 rakaat, 3 apa tadi? Kelewatan dia guys. Ustazah, baru bisa tahajud 4 rakaat, sedang berusaha istiqomah duha dan tahajud.
4 rakaat itu udah bagus tahajudnya. Itu aja dulu menurutku, jangan cepet-cepet dinaikin nanti takut nggak istiqomah. Naikin setelah 40 hari ya Mbak. Oke. Ustazah, oke. eh Sholat duha langsung 4 rakaat. Oke, teman-teman perhatikan. Kalau teman-teman mau sholat duha langsung 4 rakaat, sholat tahajud langsung 4 rakaat, sholat hajat langsung 4 rakaat, sholat taubat langsung 4 rakaat, kayak gitulah ya, maka boleh guys. Tapi caranya caranya nggak sama kayak sholat zuhur. Kalau sholat zuhur kan pakai tahiyat awal. Kalau sholat sunnah tidak pakai tahiyat awal ya teman-teman ya. Jadi misalnya nih, sengaja aku sholat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri guys, rakaat kedua berdiri guys, rakaat ketiga berdiri guys, rakaat keempat tahiyat akhir. Jadi berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Sementara kalau sholat zuhur itu ada rakaat kedua duduk ya kan. Nah rakaat 1, 2, 3 dan 4-nya semuanya baca ayat pendek ya. Ustazah, oke sebentar ya. Kalau ada sebutir nasi, kita lagi puasa, telan gak masalah. Sama dengan darah gigi. Ya, itu ditelan saat puasa gak masalah. Pertama, dia tidak masuk dari dalam, dari luar. Yang kedua, dia tidak mampu mengenyangkan. Ustazah, oke, kalau waktu sholat pas ayat pendeknya ada yang lupa. Ya, ndak apa-apa. Gini, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lupa. Oke, ganti. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Lupa. Langsung ruku aja, nggak ada masalah ya. Langsung ruku aja, nggak ada masalah. Oke. Dan itu bisa dibaca separuh-paruh kok guys. Misalnya nih Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, Allahu Akbar, boleh. Wadduha wal laili idza saja, Allahu Akbar, boleh ya. Yang penting konsisten aja dulu sholatnya. Ayat pendeknya masih bisa menyesuaikan kok. Ustazah, oke. Saya boleh tanya, masa saya udah telat? Apa maksudnya? Oke ya. Ustazah, kalau penghasilan 30 juta, punya cicilan 15 juta, tetap zakat Mbak dalam 30 juta. Karena cicilan Mbak bukan untuk kebutuhan primer, tapi untuk kebutuhan tersier ya. Oke, untuk kebutuhan tersier. So, teman-teman tetap usahakan untuk zakat ya. Ustazah, kalau sedang haid boleh nggak baca al-maksurat? Boleh. Wanita haid boleh bersolawat, boleh berzikir, mengingat kekurangan diri, atau sekedar mengulang-ulang hafalan. Solawat, berzikir, mengingat kekurangan diri, atau sekedar mengulang-ulang hafalan ya. Ustazah, oke, gimana hukumnya puasa Daud tapi tetap jalani Senin dan Kamis? Susah. Ya kalau udah puasa Daud juga, Senin dan Kamis juga susah. Aku nggak nyaranin. Karena kita harus mempertahankan sehari puasa, sehari tidak. Puasa Daud itulah sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Seandainya minggu teman-teman puasa Daud, Senin dan Kamis, Selasa Daud lagi, jadi dia keluar dari konteksnya. Jadi dia tidak sehari puasa, sehari tidak lagi. Yang udah puasa Daud, udahlah itu udah paling bagus itu. Oke. Kalau baca kunut setengah doang, nggak apa-apa. Karena dia tetap tidak rukun. Tapi kalau nggak baca kunut juga nggak apa-apa. Ustazah, zakat penghasilan dikasih ke kakak kandung. Kakak kandung boleh. Karena kakak bukan tanggung jawab kita. Ke anak nggak boleh, ke ibu nggak boleh. Ustazah, oke. Minimal gaji berapa yang harus zakat ketika gajinya setara dengan 85 gram emas. 85 gram emas kali harga emas sekarang 2 juta. Itu lebih kurang minimal 13 juta setiap bulannya. Oke, gitu ya. Ustazah, bagaimana cara bisa konsisten puasa pelan-pelan aja dulu. Misalnya mau konsisten Senin dan Kamis, Senin aja dulu. Ya, atau Senin dan Kamis, pelan-pelan aja. Insya Allah bisa ya. Ustazah, sholat awabin itu 2 rakaat dari maghrib menjelang isya.
Sengaja aku sholat awabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat kayak sholat subuh aja. Cuman setiap rakaatnya dianjurkan membaca Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Iya dong Mbak Bella, aku gitu loh. Ustazah, oke aman ya. Kalau gajinya 6-7 juta per bulan belum wajib zakat. Minimal 13 juta untuk harga emas sekarang ya. Ustazah, pas lagi puasa fixin healer, pas lagi sehat gimana? Itu ikhtilaf, lebih baik Mbak tinggalkan ya. Ustazah, oke, zakat penghasilan dikasih ke siapa? Semua zakat itu dikasih boleh ke fakir dan miskin. Fakir adalah orang yang tidak bekerja, miskin adalah orang yang bekerja, tapi uangnya nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Ustazah, saya lupa hutang puasa. Gimana caranya? Kalau 7 atau 8, 7 atau 8 pilih 8 ya Mbak. Ustazah, kalau sedekah subuh dibelikan makanan buat yang kerja di masjid gimana? Boleh, oke? Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir, klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol lonceng live dan videonya. Semuanya aktifkan supaya kita bisa belajar bersama di akun ini. Aku mau jelaskan dulu tentang sedekah subuh bagi teman-teman yang belum paham ya. Sedekah subuh ini intinya adalah sedekah yang kita kumpulkan atau serahkan di waktu subuh. Kenapa dinamakan sedekah subuh? Karena di waktu subuh dalam hadis sahih itu malaikat akan turun ke permukaan bumi dan mendoakan orang yang bersedekah di waktu subuh untuk dilapangkan rezekinya dan kemudian diringankan ketenangan hidupnya. Jadi sedekah subuh itu sangat bagus. Caranya gimana? Teman-teman bisa kumpulkan aja di rumah. Uang 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Lalu kemudian setelah selang seminggu, 2 minggu, 3 minggu, boleh serahkan kepada yang berhak menerimanya. Nah, ke siapa Ustazah? Ke siapa ini nih bebas guys. Siap Mbak Ita. Bebas mau kasih makan anak, kasih makan kucing, tak termakan teman, maulid Nabi, 17 Agustus, acara kematian, SKM, ya syukuran kawan, tak termakan kawan, teman, orang tua, non muslim, orang kaya, orang miskin, bebas guys. Sedekah subuh itu ibaratnya ke siapa dikasih, ke siapapun. Udah bebas aja kayak gitulah. Pokoknya kayak gitulah ya. Ustazah, oke. Kalau sedekah dikasih ke orang tua. Kalau sedekah boleh dikasih ke orang tua. Kalau zakat ya nggak boleh ya. Ustazah, kalau ngaji, yasin, tahsin, kalau ada terjemahan, haid, masih ada ulama yang membolehkan. Kalau bahasa Indonesianya lebih banyak. Tapi harapan aku di HP aja ya. Ustazah, oke. Oke, siap Mbak Mom ya. Ngasih zakat ke ayah boleh nggak? Nggak bisa. Zakat nggak boleh ke orang tua. Zakat nggak boleh ke anak. Karena anak dan orang tua itu tanggung jawab kita. Ustazah, oke. Bolehkah zakat diberikan keluarga sendiri? Ke kakak, ke adik boleh. Ke orang tua dan ke anak nggak boleh. Sedekah subuh dibelikan makanan kucing. Bagus, nggak ada masalah ya. Oke. Ustazah, oke, sedekah subuh diberikan ke siapa? Ya itu ke orang banyak lah, bebas. Kalau sedekah subuh itu bebas aja ya teman-teman ya. Saya mendengar ceramah Ustazah sambil kerja di kamar mandi, posisi pakai headset boleh nggak? Boleh ya. Udah memang takdirku didengerin di toilet sambil nyuci, sambil masak, sambil nyetrika, sambil ngejemur. Aku terima takdirku. Canda ya guys. Oke gitu ya. Ustazah, oke itu sambil masak. Oke, sambil masak, sambil tidur-tiduran, belum mandi, masih pakai daster. Ku terima takdirku guys. Nah itu judul live aku ya guys. Siap ya. Ustazah kok tahu? Oh iya iyalah, aku loh senior, ada ceritanya. Ustazah, oke, apakah daging akikah harus habis 1 hari? Tidak. Cuma sunnahnya dimakan 1 hari. Besoknya kalau mau makan daging akikah sama dengan makan daging di pasar aja lagi, ya kan? Oke, gitu ya. Ustazah, kalau zakat penghasilan dibelikan kipas angin untuk siapa? Zakat penghasilan diberikan kipas angin?
Oh ya Allah, zakat penghasilan dibelikan kipas angin untuk masjid nggak boleh. Itu namanya infak dan wakaf. Jadi teman-teman perhatikan, zakat itu hanya boleh untuk orang hidup guys. Tak boleh zakat untuk AC masjid, tak boleh zakat untuk sejadah masjid, nggak boleh zakat untuk karpet masjid atau kipas angin masjid, nggak boleh. Zakat itu hanya boleh untuk orang ya guys, kepada fakir, orang yang tidak bekerja, kepada miskin, bekerja tapi nggak cukup uangnya dan seterusnya ya. Ustazah, sedekah subuh meskipun nggak subuh nggak apa-apa ya kalau lupa. Sedekah subuh itu mesti di waktu subuh. Dikumpulkannya di waktu subuh. Kumpulkan aja di waktu subuh 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000 gitu ya. Lalu kemudian teman-teman serahkan kepada yang berhak menerimanya. Siapapun boleh. Dalam sekali sebulan boleh. Ya, kemudian dalam sekali seminggu boleh dan seterusnya. Oke. Ustazah, oke. Oke, kalau iya betul sekali ya. Suaranya ngebas. Iya, settingan equalizernya tadi waktu bangun pagi aku setting kayak gini suaraku. Oke, Ustazah, kalau lupa boleh nggak paginya? Kalau lupa itu tidak sedekah subuh kalau pagi. Jadi kalau mau sedekah subuh itu di waktu subuh. Mbak boleh tunda besoknya untuk merapel atau menggabungkannya. Kalau mau dianggap sedekah subuh ya. Saja kalau lagi menstruasi boleh nggak sedekah subuh? Boleh saja, nggak ada hubungannya. Kan cuman kita kan cuma kita kumpulkan aja kan di waktu subuh kan. Atau teman-teman tim yang ke masjid boleh menyerahkannya ke masjid seperti itu ya. Oke, dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Itulah sedekah subuh ya. Ustazah, bolehkah uang warisan dibelikan kendaraan? Uang warisan itu adalah hak kita. Jadi boleh aja kita itu belikan apapun ya. Ustazah, kalau sedekah buat orang yang meninggal gimana caranya? Jadi gini, kan teman-teman udah kumpulkan tadi kan sedekah subuh kan. Misalnya 12.000, teman-teman genapkan aja jadi 15.000, itu boleh. Nah, jadi pas menyerahkannya itu teman-teman berdoa tuh. Ini pura-puranya sedekah subuhku ya. Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Oke. Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Itu doa sedekah, tapi nggak wajib. Hanya kalau diutamakan aja, ya kan? Oke, ya. Oke, gitu ya. Nah, lalu kemudian berdoa nih, ya Allah saya sedekah. Dengan sedekah ini apa doanya? Lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya, anakku sehatkan, orang tuaku sehatkan, kayak gitu. Ya, jadi boleh berdoa sebelum menyerahkannya, ya. Ustazah, oke, oke gitu ya. eh Oke, sedekah subuh ada niatnya kah? Nah, doanya bukan niatnya ya. Oke, doanya bukan niatnya ya teman-teman ya. Artinya adalah Robbana taqabbal minni. Ya Allah terimalah dariku. Ya Allah terimalah dariku gitu ya. Ustazah bolehkah sedekah subuh dikasih ke orang tua sendiri? Boleh. Sedekah subuh bebas. Ini doa sedekah subuh ya guys. Oke, sedekah subuh itu bebas guys, mau diserahkan ke siapapun, ke ngasih makan kucing juga boleh. Ya, oke. Ustazah, sebentar ya. Eh, eh, mana dia kok di sini nggak jalan nih komentarku di bawah mau aku sematin ya. Sebentar ya. Nah ini doanya ya guys. Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Oke, oke. Teman-teman coba ngetik deh. Teman-teman masih ngetik kan? Kok nggak jalan ya komentarnya ya? Aku keluar dulu ya guys. Aku keluar dulu ya guys. Oh masih ngetik kok. Masih hidup manusianya. Oh udah bisa ya. Ustazah sedekah subuh tidak rutin karena ekonomi nggak nentu. Sedekah subuh itu bisa berbentuk air doang. Teman-teman buat teh, pergi ke masjid, kasih untuk orang-orang yang ada sholat subuh di masjid, itu bisa. Ya, atau teman-teman ambil gula, taruh ke lubang semut juga bisa. Atau dikurangi menjadi 1.000 perak, itu juga bisa. Oke. Boleh nggak sedekah subuh diberikan ke suami? Pengumuman sedekah subuh boleh diberikan ke siapapun. Yang penting untuk orang.
entah ke suami, ke anak, ke cucu, ke teman, non-muslim, orang kaya, orang miskin, kasih makan kucing, makan teman, kasih ke kakak, ke adik, ke mertua, ke suami, ke anak, cici, cucu, pecut, boleh. Boleh aja. Bebas. Dia nggak sama dengan sedekah. Ya, dia nggak sama dengan zakat. Kalau zakat hanya diserahkan kepada siapapun yang berhak menerimanya saja. Kalau sedekah itu bisa ke siapapun ya. Oke. Oke, dah guys. Oke, Ustazah, oke, boleh nggak minta doa jodoh? Minta doa jodoh tapi belum kenal orangnya. Boleh. Ya, boleh aja. Robbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Ya, ya setelah dia terkumpul, baru diserahkan, lalu kemudian diberikan. Mau ke pesantren boleh, ke masjid boleh, bebas. Bebas. Oke. Ustazah, oke. Dah, Ustazah sedekah subuh kadang lupa, tapi besoknya baru teringat. Nggak apa-apa, dirapel aja ya. Ustazah, oke, iya. Diulang-ulang jawabannya. Karena sedekah subuh nih, kalau mereka nggak paham, mereka nggak ngerjain, Mbak. Jadi mereka harus paham. Karena target kita, teman-teman mengamalkan. Dakwah itu begitu guys. Target kita bukan seberapa pintarnya kita, tapi mereka mengamalkan. Itu namanya check out. Ya kalau mereka nggak paham, mereka nggak ngerjain guys. Sedekah subuh boleh besoknya nggak dikerjain tuh kalau nggak terjawab. Gitu guys, dakwah itu ya. Cobalah gantiin aku guys. Ustazah, oke, Ustazah kalau pas lagi sholat gitu ya. Pas lagi sholat, sunnah ba'diyah zuhur, ada saya menit makmumam, apakah saya tetap sholat sunnah? Ada saya menit makmuman, apa ini maksudnya? Menit makmuman ini apa? Apa maksudnya ya? Ustazah, oke. Kalau baca Al-Quran pakai HP, pahalanya sama nggak dengan membaca Quran? Usahakan baca Quran itu di mushaf, jangan di HP. Kecuali teman-teman haid. Karena bacaan Al-Quran di HP dengan di mushaf tanpa teman-teman ketahui itu berbeda. Rosamnya beda. Nggak kuat nanti teman-teman. Aku sudah 20 tahun ngajar ngaji tahsin. Lebih mudah mengajarkan orang yang nggak pandai baca Quran dibanding orang yang bertahun-tahun baca Quran dari HP. Hargailah Quran, hargailah mushaf, bacalah Quran dengan mushaf. Kecuali kalau saat teman-teman haid ya. Ustazah, oke, aman ya. Sholat duha atau tahajud rakaatnya kadang 2, kadang 4 boleh nggak? Boleh. Kadang 2, kadang 4 boleh ya. Ustazah, sebentar. Kalau kita sholat sunnah, apakah kita harus pakai iftitah? Jawabannya tidak. Iftitah itu tidak wajib pada semua jenis sholat ya. Jadi tidak wajib ya. Sholat zuhur pun tidak wajib iftitah ya. Zakat boleh diberikan kepada kakak, boleh. Yang penting dia bukan orang tua dan anak kita ya. Ustazah, oke. Sedekah subuh pas hari Jumat boleh nggak? Daripada 2000 tiap hari lupa. Itu berarti sedekah Jumat namanya, bukan sedekah subuh. Kalau mau lebih bagus, maka teman-teman sedekah subuhlah di waktu subuh. Nanti kalau uangnya udah terkumpul, sedekahkan uang itu di hari Jumat. Jadi teman-teman dapat pahala sedekah subuh dan pahala sedekah di hari Jumat. Kak, aku nggak mau sedekah subuh, aku lupa. Ya udah, sedekah Jumat aja. Cuma kalah dengan orang-orang yang sedekah subuh. Karena salah satu yang dapat mendatangkan rezeki yang lancar itu adalah sedekah subuh. Ustazah, oke, zikir apa yang bisa diamalkan? Seperti sambari mengerjakan pekerjaan rumah. Ada dalil alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Jadi boleh aja kita itu zikir apapun sambil masak. Zikir apapun lah, bisa kan? Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, dan seterusnya. Oke. Ustazah, oke. Jika kita habis operasi, kita ada darah dan nanah, nggak ada diperban, lalu bagaimana kita wudhunya? Wudhu
wudhu aja seperti biasa, jangan kenai bagian yang sakit itu. Loh, darah kan najis, darah dan nanah kalau ada pada wilayah yang sakit maka dia najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Ya, oke. Jadi najis yang dimaafkan. Jadi teman-teman boleh untuk wudhu seperti biasa ya. Sama dengan orang ambeien. Ambeien itu berdarah, tapi jika darahnya itu hanya sampai ke bagian yang sakit maka dia najis ma'fu. Ya, najis yang dimaafkan ya. Najis yang dimaafkan ya. Jadi nggak ada masalah dalam kondisi seperti itu ya Mbak. Oke. Nggak ada masalah. Oke. Ustazah, oke, apa boleh lagi haid baca zikir pagi dan petang? Tidak ada masalah ya. Nikahi janda dapat pahala nggak Bu? Ya tergantung. Kalau Bapak bertanggung jawab dapat pahala. Kalau tidak bertanggung jawab mau gadis atau janda tetap berdosa. Ustazah, apakah sedekah subuh itu untuk satu keluarga atau masing-masing per orang? Per orang dong yang namanya sedekah. La yadhiratun widra ukhra ya, kita tidak menanggung beban dosa orang lain ya. Oke. Saya kumpulkan sedekah subuh di celengan, tapi uangnya dicuri sama anak saya. Coba anaknya itu dikasih tahu ya, sebenarnya bukan karena sedekahnya. Toh kalau kita ikhlaskan anaknya juga, kita juga dapat pahala. Karena sedekah subuh juga bisa untuk anak kan. Nah tetapi perlu disampaikan kepada anak jangan mencuri. Nanti nggak bagus untuk masa depannya ya. Ustazah, oke. Mbak Bibil, boleh ya Mbak Bibil? Oke. Ustazah, oke. Agis suara aku jelas teman-teman. Suara aku jelas teman-teman. Jelas ya. Oke, Ustazah, aku nggak kecepatan kan guys? Oke, kalau kita mau sholat wajib sendiri, apakah harus baca iqomat dulu? Ya, tidak. Iqomat itu tidak wajib. Iqomat itu hanya sampai ke status hukum sunnah saja. Oke, Ustazah, oke ya. Waktu sholat bersin. Waktu sholat bersin. Waktu sholat bersin. Oke. Lah gimana ceritanya ini kawan. Waktu sholat bersin. Langsung keluar air kencing setetes. Batal nggak? Onde mah. Batal lah guys. Mana ceritanya. Jadi bersin. Hacim. Keluarlah dia setetes. Maka batal ya. Pergi ke kamar mandi. Lalu kemudian cebok. Lalu kemudian buka celananya. Tak usah lagi pakai celana itu. Sholat. Wudhu, sholat. Celana itu jangan pakai lagi. Taruh di tempat yang tepat. Nampaklah nanti sama Mbak Tia. Oke? Paham ya? Nah kecuali bersin doang. Nggak keluar apa-apa. Itu aman. Masih bisa sholat. Karena bersin tidak membatalkan wudhu. Ya. Oke, membatalkan sholat. Bersin tidak membatalkan sholat. Batuk tidak membatalkan sholat. Tapi kalau batuk keluar pipis, batal. Oke? Nah, gitu dia guys. Ustazah, apakah makan batal wudhu? Makan minum tidak batal wudhu. Habis wudhu, makan kue bolu, sholat nggak batal. Nggak masalah. Ya, kecuali kalau makannya sambil kentut. Itu baru batal ya. Oke, sarapan guys. Sarapan. Oke ya. Ustazah, bolehkah kita kurban untuk orang meninggal? Boleh. Nah, teman-teman yang baru mampir nih, share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru lihat aku sekarang nih, teman-teman klik tuh foto aku di pojok kiri atas tuh. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Nanti kita banyak belajar di akun ini. Nanti setelah menjelang Idul Adha, kita bahasnya kurban terus sampai kita diare, guys. Kita ulang-ulang kurban terus sampai paham, guys. Nah, sampai diare kita guys, sampai asam lambung kita naik ya kan. Nah, nanti mau Idul Fitri kita bahas tentang Idul Fitri terus sampai kita diare guys. Jadi insya Allah ya kita belajar pelan-pelan aja di akun ini, nggak ada masalah ya. Ramadan kita bahas persiapan Ramadan aja guys. Suntik KB batal puasa nggak? Kamu tidur batal puasa nggak? Cium istri dapat puasa nggak? Kayak gitulah ya. Nanti kita bahas terus tuh guys. Semoga kita panjang umur ya. Doakan aku sehat, akunnya aman ya. Nah sampai kita diare guys, asam lambung kita naik guys, kurban terus kita bahas guys, kayak gitu. Karena aku ngisi acara di masjid-masjid di Pekanbaru itu aku live kan, tetapi karena setiap masjid mesti dapatkan materi itu. Jadi teman-teman lebih puas lah mendengarkannya dibanding ibu-ibu yang ketemu aku cuman sekali sebulan di sini ya. Nanti aman ya, kita belajar nanti ya sampai kita diare. Oke ya, Ustazah, oke, bolehkah zikir khusus untuk pagi dan petang? Boleh, nggak jadi masalah ya.
Oke, gitu ya, bener kan? Nah, jadi masjid-masjid di sini ketemu aku tuh sekali sebulan. Kalau teman-teman online ketemu aku 5 kali sehari, guys. Sampai di hari juga, ya kan? Oke, Ustazah, kemarin belum terjawab. Apakah bunga deposito termasuk riba? Jelas, udah jawab kok kalau nggak salah. Ya, riba itu deposito ya. Ustazah, oke. Oke. Hmm. Ya, oke ya. Ustazah, oke. Iya lebih banyak teman-teman ketemu aku kan. Terlambat datang ceramah pagi, selama sore datang. Iya kan, teman-teman nggak sempat ngelihat di TikTok, ada di YouTube. Mana ceritanya? Teman-teman lebih beruntung lah ya, udah bisa jadi ustazah kalau rajin hadir ya. Ustazah, niat sedekah subuh ya, Rabbana taqabbal minni, iya Mbak Onya. Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Bukan niat tapi tapi doa ya. Ustazah, oke gitu ya. Oke, Neti selalu terdepan. Oke, siap ya. Ustazah, sebentar, minum madu sebelum atau setelah bebas aja ya, karena dia bukan obat. Madu sebelum setelah boleh. Ustazah, kalau keputihan keluar saat sholat abaikan ya. Tapi kalau keputihan itu keluar sebelum sholat ya harus cebok seperti biasa ya. Harus cebok seperti biasa ya teman-teman ya. Jadi cebok dulu, celana itu nggak usah dipakai lagi. Kalau keputihan itu pakai panty liner. Lalu kemudian teman-teman sholat. Nanti ada rezeki beli madu akasia yang sering aku spill ya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke sebentar ya. Gimana hukumnya memperingati 7, 14, 20 itu 7, 14, 21 100 hari selagi tidak ada kepercayaan di dalamnya nggak jadi masalah. Tidak ada kepercayaan kalau orang tuaku hidup lalu kemudian kalau aku yasinkan 100 hari nanti dia hidup, itu yang nggak boleh. Oke. Gitu ya. Siap ya. Ustazah, darah tinggi kolesterolku turun. Siap, mantap ya. Nah, diminum terus madunya. Teman-teman yang mau madu, nanti jam 7 aku spill madu yang aku minum itu. Dan yang udah terco ratusan ton di akun kita. Setelah spill madu, kita jeda sebentar, duha, baru kita tanya jawab lagi ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Entar, ya, oke. Apa doa untuk skripsi? Rabbish rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkan untukku dadaku, wa yassirli amri, mudahkan untukku urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doanya ya. Oke, buat kista akasia. Kista akasia, miom akasia. Miom udah banyak testimoninya. Promil akasia ya. Kemudian kolesterol, hipertensi, diabetes itu semuanya adalah akasia. Siap Mbak Karlina, semuanya akasia. Benjolan udah banyak Mbak testimoninya, itu akasia ya. Oke, mantap itu benjolan akasia. Iya kan, hipertensi, jantung, ada yang nggak jadi operasi jantung itu akasia. Oke. Tuh kan minum akasia haid lancar. Iya dong, alhamdulillah ya. Nah, ini tuh. Darah tinggi kolesterol rutin. Minum madu, masya Allah ya. Kalau rutin sembuh sih teman-teman ya. Ustazah, oke. Apakah boleh sholat tahajud setelah witir? Sholat tahajud setelah witir nggak, untuk agar Allah sayang. 2, untuk dapat intan surullah, Allah nolong. Yang ketiga, boleh berbuat baik saat untuk mengharapkan surga. Dan boleh berbuat baik untuk supaya kita dapat ridho Allah. Nah, all of them itu boleh. Ya, boleh aja kita berdoa atau beribadah untuk itu ya. Ustazah, tiap malam selalu ngirim doa dan yasin untuk almarhum Bapak. Apakah doa yang dikirimkan bisa menghentikan siksa kubur? Insya Allah. Karena kenapa? Karena setiap doa insya Allah apalagi dari anak yang soleh akan diijabah. Bolehkah sedekah subuh untuk anak sendiri? Jawabannya adalah boleh. Ya. Ustazah, oke. Apa boleh sholat pakai handuk? Jangan. Ya, karena kita nggak tahu handuk itu terkena apa. Jadi boleh pakai baju yang biasa yang ada di rumah, tapi pakai mukena yang benar-benar ketutup ya. Yang benar-benar ketutup, jangan pakai handuk di dalam, karena handuk itu gimana pun dipakai untuk ngelap ya. Hati-hati, jauh lebih baik ya. Ustazah, oke.
Apakah doa menyiram air di makam? So far sih perbanyak sholawat aja. Kalau sholat duduk di kursi, ketika sholat niat takbiratul ihram berdiri boleh nggak? Boleh, selagi mampu nggak jadi masalah. Kenapa kalau bangun rumah di tengah malam perasaan kadang sedih? Kalau bangun tengah malam perasaan kadang sedih, nggak apa-apa ya. Mungkin ada yang dipikirkan tidak di alam sadar tapi di alam bawah sadar. Kadang-kadang manusia ini ada dua alam. Yang pertama adalah alam sadar, yang kedua alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu adalah kita nggak sadar kalau kita lagi ada pikiran, tapi dia ada di dalam. Perbanyak zikir aja dan insya Allah semua baik-baik aja ya. 745 Mbak Dirja, sekarang live-nya kita ya. Oke, Ustazah sebentar, kalau sholat witir 1 rakaat suratnya bebas apa harus pakai 3 kul? Tidak harus pakai 3 kul Mbak, boleh aja 1 kul atau 2 kul atau baca surat lain. Itu cuma keutamaan, hanya diutamakan dan bukan diwajibkan. Oke, gitu ya. Ustazah, gimana kalau sholat ada uang di kantong? Nggak apa-apa, asal jangan dilihat dan diresapi. Ustazah, apakah sholat sunat qobliyah subuh sama dengan sholat tahiyatul masjid? Beda. Tahiyatul masjid itu adalah sholat ketika pertama kali masuk masjid. Qobliyah subuh itu adalah sholat qobliyah subuh. Yang satunya sunnah mu'akkad, yang satunya sunnah ghairu mu'akkad. Bolehkah saat haid kirim surat pendek untuk orang tua yang meninggal? Boleh bersolawat, boleh berzikir, boleh mengingat kekurangan diri, boleh sekedar mengulang hafalan dan mengirimkannya untuk orang yang telah tiada. Oke, gitu ya. Ustazah, ada ustazah mau maharapakah itu apa artinya? Ustazah, bila mau usaha dengan menggadaikan emas di pegadaian. Nah, pegadaian itu yang penting tidak terjebak riba. Udah itu aja. Yang penting dia tidak ada ribanya di sana ya. Ustazah, kalau kita niat bernazar, apa kita harus ucapkan setiap doa? Enggak. Nazar itu cukup 1 kali aja tapi diingat-ingat. Kalau udah tercapai ya teman-teman bayar ya. Ustazah, oke, apakah doa untuk kedua orang tua masih berlaku untuk orang yang sudah tiada? Boleh, nggak jadi masalah ya. Tapi kalau mau tepat doanya Allahumma rahamhum wa'afihi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum atau Allahumma ja'al qabrahum raudhatam min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kuburannya bagaikan dari taman-taman surga. Itu boleh, dihafal aja. Atau bawa buku doa setiap habis sholat dibaca aja. Oke. Ustazah, oke, kalau mau menghatamkan Quran untuk almarhum ortu, apakah niatnya harus diawali 1 kali aja atau bisa tiap tadarus? Ya, teman-teman kalau yang namanya wasilah bacalah sebelum habis sholat ya. Sebelum melakukan ibadah itu. Sebelum melakukan ibadah itu ya teman-teman berdoa. Ya, sebelum beribadah itu teman-teman berdoa. Ya Allah, saya baca Quran, terus udah ke teman-teman baca ya. Ustazah, nah ini dia doa saat ziarah atau doa mendoakan orang yang meninggal. Allahumma ja'al qabrahum raudhatam min riyadil jannah. Sikap kita anak ngambil uang di rekening tanpa kita tahu adalah menghukuminya. Itu adalah dosa, bukan sekedar uang kita hilang. Uang bisa dicari, tapi akhlak nomor 1. Didik anaknya untuk bisa berakhlak lebih baik. Benar karena dia anak kita, tapi caranya fatal ya. Ustazah, sholat duha berapa rakaat? Bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat, bisa 8 rakaat, maksimal 12 rakaat. Jadwalnya dari 2,5 jam lebih kurang dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur. Kalau mau 12 rakaat ya 2, 2, 2, 2, 2, 2. Oke. Ustazah, bolehkah zikir sambil dinyanyikan kayak TikTok? Dinyanyikan kayak TikTok gimana. Coba ya. Oke, teman-teman share tautan, tap layarnya. Yang baru mampir, teman-teman boleh klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Oke, Ustazah, amalan apa yang kita kerjakan supaya anak kita mudah meraih cita-citanya? So far segampang teman-teman doakan aja setiap habis sholat. Jangan putus mendoakan anak setiap habis sholat.
Nah itu nggak boleh putus. Orang tua harus sekeren itu guys ya. Nah orang tua harus sekeren itu ya. Nah jadi harus habis sholat tahajud doakan. Karena doa orang tua itu adalah akan sampai kepada Allah dengan keridhaan hatinya. Boleh nggak sholat berjamaah ikut imam laki-laki di luar musola di pelatarannya? Tergantung, boleh kalau safnya habis sampai keluar boleh, tapi kalau orang di dalam kita diteras sendiri ya nggak boleh. Ustazah, bagaimana ngitung nisab zakat penghasilan? Ya kalau udah 13 juta ke atas penghasilan per bulan keluarkan zakat 2,5%. Ustazah, bolehkah qobliyah zuhur 4 rakaat tapi 22? 22 boleh, langsung 4 juga boleh. Tapi kalau langsung 4 sengaja aku qobliyah zuhur 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Jadi yang namanya sholat sunnah itu tidak pakai tahiyat awal, dan rakaat 1, 2, 3 dan 4 semuanya pakai ayat pendek. Siap Mbak Lili ya. Ustazah, berapa rakaat sholat qobliyah? Qobliyah apa? Qobliyah apa nih? Qobliyah apa? Oke, aku jelaskan ya pelan-pelan. Teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya. Sebelumnya aku nanya dulu, aku kecepatan atau pas? Aku kecepatan atau pas teman-teman? Nah, atau pas? Pas ya teman-teman ya. Oke, aku coba jelaskan awal ya. Nah, jadi rawatib ini dia seorang bapak. Pura-puranya seperti itulah guys. Si bapak ini punya anak kayak gitulah ya. Anaknya 2. Siapa nama anaknya? Si qobliyah dan ba'diyah, gitulah lebih gampang ya. Qobliyah itu sebelum sholat fardu, ba'diyah itu setelah sholat fardu. Nah kapan dia kecepatan, aku pelan-pelan ya. Kapan dia, ya siap Mbak Lini ya, 2 rakaat sebelum subuh, oke. 4 rakaat sebelum zuhur, oke. 2 rakaat setelah zuhur, oke. Kemudian 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat setelah isya. 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat sebelum isya. Aku coba pelan-pelan ya. 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah isya. Itu hukumnya sunnah muakkad. Sayang kalau kita nggak ngerjakan ya. Itu hukumnya sunnah muakkad. Sayang kalau kita tidak mengerjakannya. Kalau bisa dikerjakanlah cuma 2 rakaat doang kan. Oke, Ustazah, jangan cuekin komenku insyaallah. Ustazah, saya lagi sakit sudah 4 bulan. Insyaallah semoga Allah sehatkan. Jangan lupa tetap dalam mode ibadah dan sabar lagi sakit supaya berguguran dosa-dosanya ya. Ustazah, oke gitu ya. Oke, Ustazah, kalau suami hutang riba tapi istrinya nggak tahu, taunya pas ada yang nagih, istri tidak ikut dosa. Kecuali istri tahu dan mendukungnya. Mendukung itu nggak boleh karena ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bahwa kita hanya bertolong-menolong dalam kebaikan dan tidak boleh tolong-menolong dalam keburukan ya. Ustazah, apakah sama sholat fajar dengan qobliyah subuh? Sama, itu juga dia. Rasulullah pernah bersabda, rokaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar bagaikan dunia dan seisinya. Jadi paling bagus ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Kalau waktu sholat rakaat pertama lupa ruku gimana? Mbak sholat langsung sujud. Mbak sholat langsung sujud itu nggak bisa, itu rukun sholat harus diulang. Bolehkah saat qobliyah zuhur 2 rakaat? Soalnya kerja, udah bagus kok 2 rakaat qobliyah zuhur. Sengaja aku qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Oke siap ya. Kalau tahiyat awal lupa, di akhir sholat langsung salam, lupa sujud sahwi. Bisa sujud sahwi setelah salam, tapi ada baiknya sebelum salam. Sholat fajar kapan dilakukan? Setelah azan subuh, sebelum sholat subuh. Nama lainnya adalah qabliyah subuh. Sholat taubat setelah isya boleh nggak? Silahkan, nggak jadi masalah.
taubat itu bisa dikerjakan siang dan malam. Apakah orang yang nggak bisa doa wudhu dan doa sholat bisa diganti dengan surat Al-Fatihah? Doa wudhu nggak ada. Yang ada niat wudhu di awal aja. Doa wudhu nggak wajib, ada tapi nggak wajib. Niat, sengaja aku berwudhu, mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Oke. Ustazah, kalau sholat sambil nangis, apakah sholatnya sah? Menangis dalam sholat tidak membatalkan sholat kecuali dia mengeluarkan kalimat. Ustazah, qobliyah isya ada nggak? Qobliyah isya, qobliyah maghrib, qobliyah asar ada. Tapi tidak sunnah mu'akkad, dia sunnah ghairu mu'akkad. Sunnah dikerjakan tapi tidak terlalu mendekati wajib ya. 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum sebelum asar ada. Tapi sunnah biasa. Qobliyah asar, qobliyah maghrib, qobliyah isya ada ya. Oke. Ustazah, Oke, sebentar ya. Ada orang kos yang perilakunya baik, tapi menurut gosip di luar sana dia jadi kerja sebagai wanita penghibur. Pertanyaannya apa? Ketika tidak ada bukti, nggak boleh mendengarkan sepihak ya. Ketika ada bukti, maka kita baru mengingatkan. Ya, tidak boleh suuzon. Kalau kita ngomong di belakang, kalaupun itu benar, kita ghibah. Tapi kalau itu salah, kita fitnah. Hati-hati, semua akan diminta pertanggungjawaban. Ingat, Maliki Yaumiddin. Allah penguasa hari pembalasan. Semua prasangka, kalimat, kata-kata kita nanti akan dipertanggungjawabkan. Jadi lebih hati-hati, jangan ikut-ikutan kalau ada orang ngomongin orang, tapi kalau ada di depan kita, ingatkan dengan cara berahasia. Mengingatkan orang tidak boleh di depan orang ramai, harus dengan rahasia. Imam Syafi'i pernah berkata, ketika engkau mengingatkanku dalam sendiri, engkau telah menasehatiku. Tapi ketika engkau menasehatiku di hadapan orang ramai, kau telah menghinaku. Oke. Ustazah, sunat rawatib kapan dikerjakan? Rawatib itu qobliyah dan ba'diyah, Mbak. Rawatib itu qobliyah dan ba'diyah. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Oke, gitu ya. Oke, gitu ya. Oke. Nah, oke, Ustazah, tolong jawab siap. Sholat fardu dibaca setelah sholat sunnah boleh nggak? Sholat fardu? Oh, doa sholat fardu. Oh, berdoa setelah sholat sunnah tidak ada masalah. Ya, jadi sholat zuhur dulu, baru ba'diyah, baru teman-teman zikir dan doa boleh. Ya, setelah asyar tidak ada sholat, setelah subuh tidak ada sholat ya. Apakah bisa sholat syuruk di rumah? Kalau di rumah dapat pahala syuruk aja. Kalau mau dia dianggap sebagai pahala 1 kali haji, 1 kali umroh, dia harus gandeng dengan sholat subuh. Siapa yang sholat subuh 2 rakaat, lanjut dia iktikaf, dia zikir di masjid, dia baca Quran di masjid, dia sholawat di masjid, sampai pula datangnya waktu syuruk. Sengaja aku sholat syuruk 2 rakaat sunnah atasku karena Allah, maka pahalanya 1 kali haji, 1 kali umroh. Lakukan sekali sebulan lah atau sekali seminggu. Ustazah, kalau sebelum fardu sholat sunat, kalau sholat sunat fardu zuhur 4 rakaat, sholat sunnah apa? Ya qobliyah zuhur 4 rakaat. Tapi kalaupun 2 rakaat bisa. Oke. Ustazah, oke sebentar ya. Sholat taubat kapan dikerjakan? Ya, sholat taubat itu termasuk ekosistem sholat sunnah yang bisa dikerjakan kapanpun siang dan malam ya. Termasuk satu ekosistem sholat sunnah yang bisa dikerjakan siang dan malam ya. Ustazah, maghrib ada qobliyah nggak? Ada, tapi tidak sunnah mu'akkad ya. Ya, qobliyah itu sebelum sholat fardu, ba'diyah itu setelah sholat fardu ya. Ibu Yen coba boleh diganti bahasanya, takutnya ke filter sama TikToknya nih. Jadi aku nggak bisa baca. Kadang-kadang TikTok suka kayak gitu. Ustazah, bolehkah witir 1 rakaat? Boleh. Apa hukum takziah? Takziah itu
itu status hukumnya hanya sunnah, tidak sampai kepada fardu kifayah ya. Ustazah, kalau sholat taraweh ikut imam laki-laki di luar musola bareng-bareng ibu lain, nggak masalah ya. Ustazah, nggak sengaja buang angin dalam sholat batal, jelas batal ya. Kalau yang keluar cuman angin tidak wajib cebok sebelum wudhu. Kalau seandainya yang keluar cairan, angin bersama cairan harus cebok, celana itu nggak boleh dipakai lagi. Sholat taubat setelah qobliyah subuh silahkan. Oke, aku ulang sebentar nih biar nggak satu-satu pertanyaannya. Teman-teman sebelum aku jawab, yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya, dan share-share tautan, tap-tap layarnya. Dari tadi banyak yang nanya, sholat hajat kapan dikerjakan, sholat taubat kapan dikerjakan. Jadi begini Mbak, ada 5 jenis sholat yang bisa dilakukan kapanpun Mbak, siang dan malam. Yang pertama adalah sholat taubat Mbak. Yang kedua sholat hajat Mbak. Yang ketiga sholat wudhu, tahiyatul masjid, dan sholat istikharah. 5 sholat ini dia kayak sholat subuh aja. Ya, nah, niatnya doang yang beda. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat istikharah 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Kayak gitu aja. Ya, kayak sholat subuh aja. Ya, oke, gitu ya. Kalau sholat witir sehabis sholat isya boleh nggak? Silahkan ya. Nah, oke, yang 5 jenis sholat tadi kapanpun bisa Mbak ya. Yang penting jangan habis subuh dan habis asar ya. Malam bisa, habis isya bisa, sebelum duha bisa, setelah isya bisa. Ada kunut nggak? Nggak. Sholat sunnah tadi nggak ada kunut ya. Ustazah, zuhur asar ada qobliyah? Ada. Sebelum zuhur sunnah muakkad, sebelum asar sunnah ghairu muakkad. Ustazah, oke. Semoga Ustazah tidak bosan menjawabnya. Oke, enggak. Aku enggak bosan ya, teman-teman. Aman aja. Karena TikTok ini terlalu banyak warawiri teman-teman yang baru mampir ya. Enggak. Karena misiku bukan menampakkan seberapa mampunya aku, tapi bermanfaat buat teman-teman. Ya, selagi bermanfaat, enggak apa-apa diulang-ulang. Oke ya. Ustazah, apa boleh sholat taubat 1 hari beberapa kali? Boleh. 1 kali boleh. 1 rakaat, 2 rakaat boleh. 12 rakaat boleh. Bagaimana menjawab pertanyaan non-muslim ketika dia mengucapkan salam? Ya, ucapnya wa'alaikum saja. Ya, wa'alaikum saja. Oke. Sholat qobliyah bolehkah dilakukan jam 3:30 WIB? Emangnya udah azan? Subuh jam 3:30. Yang penting azan dulu baru bisa qobliyah ya. Oke, nah. Oke ya. Ustazah, kalau berdoa lebih baik menundukkan kepala atau menghadap ke atas, dua-duanya baik. Rasul pernah melakukan semuanya. Kira-kira menurut Ustazah Astagfirullah. Kira-kira menurut Ustazah kesuksesan yang paling utama dari Ustazah karena apa? Ngeri kali pertanyaannya pun. Oke, kesuksesan yang paling baik menurut Ustazah ini karena apa? Ya, yang paling nomor 1 doa orang tuaku. Bukan karena kehebatan aku. Ya, karena orang tuaku tuh setahu aku selalu mendoakan guys. Setiap aku sampaikan capaian-capaian aku, dia selalu bilang, Alhamdulillah nak, mama udah doa terus tiap malam saat tahajud. Nah, kayak gitu guys, ya kan? Jadi bukan karena aku ya. Karena banyak orang juga yang usahanya sama seperti yang aku kerjakan. Tapi mungkin belum seperti itu kan, semuanya ada momentumnya ya. Oke, Nel, aku kok sama lah kerja kerasnya sama kamu, ibadahnya kayaknya mirip-mirip lah, tapi kok bisa nasibku begini? Setiap orang punya momentumnya, sabar aja, nggak mungkin Allah sia-siakan usaha kita. Ustazah, ketika tahiyat sholawatnya kelewat sebagian wa barik Allah sampai kama barok ta'ala. Boleh diulang Mbak, karena tahiyat akhir itu rukun ya Mbak. Oke. Diulang aja dari tahiyat, nggak apa-apa. Ustazah, oke sebentar ya. Bolehkah berdoa di setiap sujud? Bukan hanya di sujud terakhir aja. Jangan di setiap sujud. Ya, kita pergi kepada yang masyhur aja. Takut kita mengamalkan kalau sumbernya kurang tepat ya. Ustazah, sebentar ya. Ustazah, Luntusa Ustazah kali ini ya.
Astagfirullah. Oke, teman-teman. Ambil nafas, tahan. Ku baca pelan-pelan ya. Ustazah, kalau punya rumah sewa dengan hasil 3 juta lebih kurang, 3 juta belum wajib zakat. Dia minimal penghasilan 13 juta. Misalnya dari sewa 3 juta, kemudian dari sewa 3 juta, kemudian dari mana itu 3 juta, totalnya 13 juta baru boleh zakat ya. Siap Mbak Koala. Oke, Ustazah, apa bisa zakat diberi ke tante yang tinggalnya jauh dari kita dan lagi terlilit hutang? Silahkan transfer aja. Oke, transfer aja ya. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, sholat witir berapa rakaat? Gimana niatnya? 1 rakaat boleh, 3 rakaat boleh. Kalau 1 rakaat, sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri udah 1 rakaat. Kalau 3 rakaat, sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Amalan apa penarik rezeki? Satu adalah sedekah subuh, yang kedua adalah sholawat, yang ketiga adalah sholat duha, yang keempat syukuri nikmat yang ada. Oke. Ustazah, kalau istri saya marah dengerin ustazah gimana? Dengerin yang lain aja Pak, jangan sampai ribut karena aku ya. Oke, Ustazah, aku sholat, kan banyak ilmu juga dari ustadznya yang laki-laki. Oke ya guys, ujian ya. Oke ya, kayak gitulah. Ustazah, sujud terakhir baca apa ya? Sujud terakhir baca apa? Jadi begini ya Pak. Mbak, doa sujud terakhir ketika mau habis sholat itu adalah sangat mustajab. Adalah sangat mustajab ya. Jadi teman-teman sujud terakhir subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, baca doa di sujud terakhir. Iya guys, aku sabar, aman aja. Oke, aku maklumi ya. Tenang pemirsa ya. Jadi teman-teman sujud, baca doa di sujud terakhir 11 kali ya. Allahummarzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Allahummarzuqni makhraja. Ya, oke. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Allahummarzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar ya. Ustazah, oke, ngejawab azan sambil tiduran enggak apa-apa. Ada dalil alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Semua dijawab ya Zah. Ya, yang terbaca harus dijawab karena mereka punya hak. Tapi kalau nggak kebaca ya nggak dijawab. Oke. Ustazah, oke, sedekah subuh dikasih sedekah subuh. Oke, keputus teman-teman, keputus ya. Ustazah, oke, sedekah subuh ngapa tadi ya? Ba'diyah dilaksanakan sesudah sholat langsung atau bisa ditinggal mengaji baru ba'diyah. Boleh tinggal ngaji, tapi yang penting masih ada waktu sholatnya ya. Pura-puranya nih, teman-teman sholat zuhur. Lalu kemudian teman-teman boleh melakukan zikir dan doa kayak gitu kan. Nah setelah itu teman-teman boleh ba'diyah. Ya selagi masih ada waktu zuhurnya setengah jam masih oke lah ya kan. Ustazah, kunut gak hafal gak usah kunut ya. Kunut itu cuma disunahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Jadi kalau teman-teman gak kunut is okay, no problem ya. Ustazah, oke, bolehkah sholat awabin hanya 2 rakaat? Sangat dibolehkan ya. Awabin 2 rakaat udah mantap lah itu. Udah bagus itu ya. Oke. Ustazah, tolong aku baru belajar sholat niatnya. Niat sholat itu semuanya gitu-gitu aja guys sampai hari kiamat. Gampang aja guys. Sebutkan nama sholatnya, rokaatnya dan hukumnya. Sampai hari kiamat pun gitu guys. Niat sholat tidak berubah guys. Ya, sebutkan nama sholatnya, rokaatnya dan tunggu dulu ya. Aku pengen dewasa nggak jadi. Astagfirullahaladzim. Sebutkan nama sholatnya, rokaatnya dan hukumnya.
Mau sholat apa? Coba. Sengaja aku sholat zuhur. Nama sholatnya. Berapa rakaat? 4 rakaat. Ya kan? Hukumnya wajib. Wajib karena Allah. Kayak gitu. Sholat duha. Sengaja aku sholat duha. Berapa rakaat? 2 rakaat. Sunnah karena Allah. Ya kan? Sholat tahajud 4, mau apa? Mau pura-puranya mau 2 rakaat. Sengaja aku sholat tahajud 2 rakaat. Sunnah atasku karena Allah. Oke, gampang kan? Ustazah, oke. Apakah ketika suami tidak memberikan nafkah lahir batin 13 tahun, itu apakah udah termasuk talak? Belum tentu, Mbak. Ya, talak itu cuma terjadi karena 4 hal, Mbak. Yang pertama adalah suaminya yang ngomong talak. Kalau dia nggak ngomong talak, nggak jatuh. Yang kedua, istrinya yang menggugat. Ya, yang ketiga salah satunya meninggal, yang keempat salah satunya murtad, itu aja. Ya, kalau nggak ada itu nggak jatuh talak ya. Kalau baca ya Yasin sama Al-Muluk, apakah disertai niat doa? Sertai doa kalau bisa. Ya Allah, saya baca Yasin, dengan Yasin ini lapanglah kuburan orang tuaku, apalah namanya kayak gitu ya. Sukseskan anakku dan seterusnya ya. Ustazah, saudara pinjam uang buat anak sakit, ya kan? Ya kan? Saya nggak tangga, saya pinjamin, tapi saya ada takut takut nggak balik. Insya Allah kalau saudara ya, berarti ponakan Mbak ya Mbak. Kalau aku sih prinsip bahwa saran aku ya, teman-teman pinjamkan saat kita siap uang tuh hilang. Dan kalaupun dia hilang, dia hilangnya ke keponakan kita sendiri. Nah insya Allah nih, kalaupun dia nggak bayar, Allah yang bayar kalau kita ikhlas ya. Gitu ya teman-teman, belum ada orang sedekah yang jatuh miskin ya teman-teman, apalagi ke keluarga kita sendiri ya. Walaupun dia misalnya tidak baik sama kita, pasti Allah akan balas dan pasti lebih besar. Coba dibuktiin aja kataku kalau mau. Oke, Ustazah sebentar ya, kan itu anak kita kan, ponakan kita kan. Apakah sholat awabin dikerjakan setiap malam? Boleh iya, boleh tidak sih? Is okay? Oke. Oke, nih ya gitu ya teman-teman ya. Ustazah, banyak ilmu yang saya dapatkan. Terima kasih ya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Ustazah, siap-siap. Semoga Allah mudahkan mengamalkan. Ustazah, urutan sholat tahajud yang mana Pak? Pak Stor, tahajud itu urutan tahajud nggak ada urutan Pak. Bapak bisa lakukan 2 rakaat, 4 rakaat atau 8 rakaat kayak sholat subuh aja Pak. Ya, sengaja aku sholat tahajud 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah, gitu aja Pak. Kayak sholat subuh aja Pak. Ya, yang penting sebelum azan subuh Bapak bisa lakukan ya. Ustazah, usianya berapa? Tergantung cuaca. Ini cuaca dingin ya 17 tahun lah. Besok siang kalau cuaca panas mungkin bisa 78 tahun lah. Nanti aku update ya. Ustazah, apakah tante termasuk golongan orang yang berhak menerima zakat? Nah, dapat kalau dia termasuk fakir, orang yang tidak bekerja, miskin, bekerja tapi nggak cukup uangnya, itu bisa ya, nggak jadi masalah ya teman-teman ya. Tante itu boleh kita berikan zakat ya. Ustazah, oke. Sholat fajar sebaiknya jam berapa? Setelah azan subuh, sebelum sholat subuh ya. Kalau kita kerja dengan orang Nasrani enggak apa-apa. Ya, misalnya bos kita orang Nasrani, kita kerja di ruko orang Nasrani. Kalau kerja, jual beli, upah mengupah, sewa menyewa, itu enggak apa-apa. Contoh misalnya kita beli cabai di orang non-muslim, ya. Kita usia tergantung cuaca. Aku bercanda ya guys. Aku bercanda saja. Oke. Jadi misalnya kita sewa menyewa, kita upah mengupah kerja, kita punya tukang kebun, dia non muslim. Itu ndak ada masalah guys. Itu ndak ada masalah. Ya yang ndak boleh itu adalah kita masuk gereja, kita ikut agamanya. Itu yang nggak boleh ya. Ustazah, oke. Apakah batas terlambat sholat berjamaah ruku? Ruku, kalau ada ruku, dapat ruku tidak terlambat. Misalnya nih ada imam, dia takbir kan, Allahu Akbar, ya kan. Nah dia baca iftitah, Al-Fatihah, ayat pendek. Terus dia ruku guys.
Allahu Akbar ya. Lalu kita baru mampir nih guys, baru mampir. Kita takbir aja, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kejar rukunya imam. Maka kita itu dalam kondisi tidak terlambat. Jadi tidak perlu hutang. Tapi kalau sudah Sami Allahu liman hamidah, lah hutanglah kita ya. Ustazah, apa boleh umroh masih pakai hutang bank? Oh, apa boleh umroh masih banyak hutang di bank? Aku mau umrohkan anakku. Ya, tadi itu video aku jawab itu. Ada di video juga pertanyaannya kan. Jadi sebenarnya umroh itu sah saja kalau ada hutang di bank. Tetapi kalau mau saran aku lebih baik bom aja tuh 30 juta untuk utang banknya Mbak. Karena gini Mbak, menurut Sayyidatina Aisyah meninggalkan dosa lebih baik daripada memperbanyak kebaikan Mbak. Lebih bagus teman-teman selesaikan aja dulu hutang bank itu, teman-teman bom. Ya, berarti nanti kan modalnya berkurang tuh sehingga ringan beban hutangnya, cepat keluar dari riba. Riba itu berat guys, ya berat teman-teman ya. Dalam hadis sahih dosa riba itu seperti menzinahi ibu kandung sendiri ya. Ustazah, amalan sunnah setelah tahajud ya zikir dan doa seperti biasa aja. Sholat duha 8 rakaat gimana? Tiap 2 rakaat kasih salam. Ya dong, sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak sholat subuh, salam kanan, salam kiri, sengaja aku sholat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ustazah, oke, kalau pinjam koperasi untuk sangu haji, koperasi itu syirkah? Sebenarnya bisa sih teman-teman. Tapi harus dicek karena sekarang ada koperasi yang dia itu macam gini guys. Koperasi yang dia itu kayak bank. Jadi harus dilihat ya instrumennya ya. Ustazah, oke, sholat jamaah nggak boleh. Jamaah itu hanya bisa perjalanan 80-an kilometer gitu ya. Tapi kalau sekedar kita ojol, kita kotor ya, itu tetap harus sholat pada waktunya. Ya musolanya kotor bisa sholat di parkiran selagi tidak kena najis ya kan. Nah enggak apa-apa. Tahajud bolehkah langsung 4 rakaat? Boleh. Niatnya sengaja aku sholat tahajud 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, kemudian rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Jadi sholat sunnah itu nggak pakai tahiyat awal, kalau sholat zuhur pakai tahiyat awal. Kalau sholat sunnah nggak boleh pakai tahiyat awal ya, nggak boleh pakai tahiyat awal ya guys. Kemudian rakaat 1, 2, dan 3, dan 4-nya itu adalah ayat pendek ya. Oke, gitu ya. Ustazah, sebentar. Ustazah, sholat asar jam 5:05 boleh nggak? Ya tergantung lah, jadwal sholat kan wilayah masing-masing berbeda. Aku nggak bisa jawab, yang penting teman-teman cek aja jadwal sholat di wilayah masing-masing. Kendala kita adalah berbeda jarak ya guys. Ustazah, ayat pendek buat sholat taubat dan hajat itu bebas aja. Ayat pendeknya bebas aja ya, sholat taubat, hajat, ayat pendeknya bebas aja ya. Ustazah, oke, siap Mbak Maulid, thank you ya. Ustazah, mohon dijelaskan apa boleh kita ganti puasa di hari Jumat. Usahakan tidak puasa Jumat sendiri dan Sabtu sendiri. Karena Jumat itu adalah lebarannya orang Islam. Dan Sabtu itu lebarannya orang non-Muslim dan mereka banyak berpuasa di hari Sabtu. Dan kita tidak boleh mirip dengan mereka. Ya, kita tidak boleh mirip dengan mereka. So, kalau mau puasa ke Jumat, puasa juga Kamis, atau Jumat, puasa juga Sabtu. Jadi digandeng lah dia itu. Itu ceritanya ya. Dia digandeng ya guys. Oke. Ustazah, boleh nggak ziarah kubur dalam keadaan haid? Itu ikhtilaf. Lebih baik ditahan dulu selesai haid ya. Ustazah, bolehkah saya investasi ke saham syariah? Boleh. Ya, kalau dia syariah, otomatis perusahaannya itu ada nuansa syariah dan tidak riba. Tapi aku berpesan buat teman-teman yang investasi saham harus ngerti analisis fundamental. Kalau kita hanya menganalisis bursa saham,
paham dari analisis teknikal takutnya jadi judi. Jadi harus mampu baca laporan keuangan, laba rugi, profit taking perusahaan, margin dan semuanya ya. Ustazah, oke, kalau masih buka tutup aurat sia-sia nggak ibadahnya? Tidak ada ibadah yang sia-sia. Tetapi kalau membuka aurat dia berdosa. Nanti kita akan ketemu dengan yaumul hisab, hari perhitungan akan dihitung berat dosa dan pahala kita. Misalnya nih teman-teman teman-teman sholat dapat pahala, buka aurat berdosa, gosip berdosa, sholat sunnah lagi berpahala. Nanti dihitung tuh berat dosa dan pahalanya. Nah ini namanya yaumul hisab, hari perhitungan, yaumul mizan, hari pertimbangan. Ya, nah ini nanti akan dihakimi ya. Innallah ahkamul hakimin, dengan adil. Karena hakimnya langsung Allah Azza wa Jalla. Ustazah, oke. Boleh nggak sholat tahajud jam 3:30? Selagi masih belum ada waktu sholatnya, selagi belum azan subuh masih bisa. Tahajud selagi masih belum azan subuh masih bisa. Ya, misalnya azan subuh 4.20, lalu teman-teman tahajudnya jam 4 masih bisa ya. Aplikasi ngitung zakat emas. Hitung zakat emas mah gampang aja. Mbak punya emas berapa gram? Mau 1 kilo, 2 kilo kan gampang. Konversi ke rupiah. Berapa miliar dia? Kali 2,5%. Itulah zakatnya. Gitu aja gampang ya. Punya emas berapa misalnya ya kan. Nggak perlu ada kalkulator zakat emas. Apa pula susahnya? 1 gram emas sekarang 2 juta. Mbak punya 100 gram emas. 100 gram emas kali 2 juta. Berarti 200 juta. Keluarkan 5 juta. 2,5% dalam 200 juta. Kan 5 juta. Caranya gitu aja Mbak, ya nggak usah khawatir. Oke, Ustazah, bolehkah niat sholat pakai bahasa Indonesia? Niat sholat, niat puasa, niat tayamum, niat mandi junub, ya niat mandi nifas, niat mandi wajib, niat mandi sunnah Jumat, niat mandi sholat id, niat mandi sholat idul adha. Every niat boleh pakai bahasa Indonesia. Ustazah, oke. Deposito aku nggak nyaranin, karena deposito itu kita nggak tahu uang kita dikemanain, kita nggak tahu itu akadnya akad hutang kah, akad investasi kah, akad kerjasama, nggak jelas. Maka pergilah ke instrumen investasi yang lain. Banyak guys yang punya banyak uang nih, belajarlah investasi di paper aset. Banyak pelajari aja, ada banyak yang halal, reksadana syariah, SBSN syariah, saham syariah, banyak sekali, atau sekedar emas, ya oke, nggak ada masalah, ya kan? Ustazah, amalan zikir apa yang dibaca setelah sholat maghrib? Zikir dan doa bebas aja. Boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir, klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan lonceng live dan videonya. Supaya teman-teman dapat video dari aku. Kita belajar pelan-pelan di akun ini. Tidak perlu buru-buru, tidak perlu lebih pintar dibanding orang. Yang penting kita lebih baik dibanding diri kita di masa lalu ya. Ustazah, boleh nggak sholat di rumah non muslim? Boleh, yang penting nggak boleh di gereja. Oke, Ustazah, apakah kalau ke makam harus lepas harus lepas alas kaki? Itu cuma adab lah kalau makamnya penuh duri. Nah, itu ya. Oke ya, gitu. Yang mana Mbak Sweet? Yang mana? Ustazah, oke. Boleh nggak sholat zuhur di jamak takhir sama asar kan hajatan? Nggak boleh. Jamak itu cuma boleh kalau dalam perjalanan minimal 85 lah kilometer, 89 kilometer ya. Ustazah, oke. Kuburan kalau ada rumput boleh dicabut nggak? Dirapikan kalau rumput, tapi kalau ilalang dicabut. Ciri wanita pembawa rezeki nggak ada khusus wanita ini bawa rezeki, suami ini bawa rezeki, nggak ada ya. Ustazah, oke. Apa doa ngadepin suami yang suka ngemil nggak ada sebab? Doa ngadepin suami yang suka ngemil nggak ada sebab, nggak ada guys doanya. Doa suami ngadepin nggak ada doanya. Kalau ada doanya aku mau juga biar aku nggak ngemil. Ya kayak mana ceritanya guys. Udah serius-serius aku baca penuh pengorbanan dan effort ya guys. Rupanya doa supaya nggak ngemil. Nggak hafal juga aku. Ya
Ya, gimana ceritanya? Ya, gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, apa hukum tidur habis? Apa hukum tidur habis, habis apa udah kelewatan gimana ceritanya? Ya, pokoknya jangan tidur habis subuh, jangan tidur habis asar, jangan tidur sebelum maghrib. Oke, gitu ya. Oke, jangan tidur habis subuh, jangan tidur habis asar, jangan tidur habis maghrib. Apa namanya? Ada dalil an-naum qabla subah, tidur an-naum ba'da subah, tidur habis subuh, yadhabu barakatar rizq wal umr, akan mengangkat berkah rezeki dan usia. Dan la yakrahun naum qabla al-isya. Rasulullah itu tak suka dengan orang yang tidur sebelum Isya ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah, oke jangan tidur di 3 waktu ini ya. Oke gitu ya. Ustazah, oke. Cara menghilangkan ego. Ego apa? Ego jangan dihilangkan. Ego itu kan netral. Ego apa? Pengen sukses itu ego. Pengen mapan itu ego. Pengen menang itu ego. Ya, tapi pengen jatuhin orang itu juga ego. Ya, nah aku tuh gak ada kesempatan untuk membahas tentang ego guys. Karena kita banyaknya pengajian di masjid. Ego ini menarik dibahas. Kalau kita nggak punya ego, kita nggak akan kemana-mana. Jadi ego itu bagus untuk dipupuk dan dibina. Cuman ego itu dia netral, bisa mendatangkan kepada keburukan, bisa mendatangkan kepada kebaikan. Ya, ego itu ditempatkan aja pada tempat yang benar. Ya, jadi jangan dihilangkan. Hilang ego jadi nggak punya semangat hidup nanti. Oke, Ustazah, bolehkah kalau sholat rawatib hanya baca Al-Fatihah? Semua jenis sholat itu baca Al-Fatihah doang nggak ada masalah ya. Oke, baca Al-Fatihah doang tidak ada masalah ya. Tetapi sayang aja sih ya, sayang aja ya guys. Nah, Ustazah, oke sebentar ya. Ustazah, saya lagi wudhu terus temen saya nanya, jawab nggak? Jawab aja, nggak apa-apa. Ngobrol saat wudhu, status hukumnya tidak sampai kepada membatalkan wudhu ya. Oke, Ustazah, saat sujud posisi kaki kiri kanan menempel apa di jarak? Boleh di jarak sebatas bidang bahu. Ya, nah karena kalau ndak ada syariat harus menempel. Karena kalau nempel bagi teman-teman yang badannya cukup ini itu nggak bisa, nggak imbang nanti ya. Ustazah, oke, menolak tinggal bareng mertua boleh nggak? Setiap bulan tetap dikasih jatah, nggak masalah. Tidak ada kewajiban tinggal sama mertua, nggak ada kewajiban. Yang penting suami ridho. Ustazah, oke sebentar ya. Boleh nggak kita puasa tapi dikelang hari ini puasa, hari ini enggak, besok puasa, besok enggak. Itu kalau puasa Daud bagus. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Boleh, bagus aja. Itu namanya adalah puasa Daud. Ya, puasa Daud itu adalah puasa yang sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak ya. Nah, puasa Daud. Oke, nah. Oke, gitu ya. Ustazah, oke. Bolehkah membaca surah Al-Kahfi untuk orang sekarat? Kurang tepat. Sekarat itu bacanya Yasin atau ditalkinkan ya. Oke, siap ya. Ustazah, oke. Kalau sholat taubat, sholat witir, tahajud, doanya sekaligus di ujung bisa nggak? Bisa banget kok ya. Bisa banget ya. Ustazah, tapi mertua egois gak mau tinggal bareng, bilangnya menjauhkan anak dari orang tua. Suami mbak yang harus ngambil sikap ya. Mana dia tetap pergi tapi tanpa menyakiti. Ya, madu udah sampai, diminum ya madunya. Ustazah, tadi apakah kita ziarah kubur, bapak sholatnya kuburan terkenang air? Coba ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak ngerti pertanyaannya. Kalau kucing makanannya non halal hukumnya apa? Nggak apa-apa. Karena nanti dia jilat-jilat badannya sendiri. Makanan yang bukan halal bukan berarti najis ya.
Oke, dan air liur kucing itu tidak najis ya. Dari Abu Qatadah, Rasulullah SAW pernah bersabda, laisat lahan najasun, bahwa kucing itu tidak najis. Bahwa Abu Qatadah pernah suatu ketika istrinya itu mau berwudu pakai bejana, lalu kemudian ada kucing yang minum air wudu tempat istrinya tadi berwudu. Maka istrinya tetap berwudu menggunakan air itu ya. Oke, jadi nggak masalah ya. Oke. Ustazah, saya nggak pernah lihat Ustazah nguap. Apa ada doanya? Nggak ada. Gitu. Ya. Doa nggak nguap, nggak ada. Secara khusus nggak ada ya, teman-teman ya. Oke, dijaga aja minum airnya. Aku minum air lebih kurang 4 liter satu hari, kemudian tidur cukup. Gitu aja. Nguap juga kok guys. Oke, tapi lagi live ya nggak nguap lah. Nguap juga lah ya. Oke. Ustazah, apakah bersentuhan wudhu dengan anak yang belum balik? Nggak apa-apa. Anak itu adalah bagian dari mahram kita. Jadi boleh aja kita itu melakukan berwudu dan tersentuh mereka ya. Oke, udah 2 tahun nggak pernah lihat Ustazah nguap. Iya juga ya. Masa lagi live nguap? Emang ada orang live nguap? Kayaknya hampir nggak ada sih guys. Karena kan kita berpikir ya guys. Nah aku kan berpikir kan dengan teman-teman semua ya kan. Oke, Ustazah gitu ya. Oke, bersentuhan wudu dengan suami batal nggak? Oh ada juga yang nguap ya, ada ya. Oke. Bersentuhan wudhu dengan suami batal nggak? Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Ya, oke gitu ya. Ustazah, bolehkah zakat ke orang tua sendiri? Nggak boleh. Kalau zakat nggak boleh ya. Nah, oke. Kalau zakat nggak boleh ke orang tua, karena orang tua itu adalah tanggung jawab kita. Ke anak juga nggak boleh ya. Siap Mbak Sundus ya. Ustazah, oke. Maghrib di rumah, di musola, awabinnya di rumah, nggak apa-apa. Maghribnya di rumah, awabinnya di musola, nggak jadi masalah ya. Ustazah, imam, oke, tolong jelaskan kalau ragu mau sholat, suka ada bocoran kecil. Kalau ragu jangan. Kalau fakta baru teman-teman boleh ya. Kalau ragu nih, kok kayaknya saya buang angin ya, kok kayaknya buang angin ya, itu kalau ragu